hati saya yang berkata bahwa ini something wrong gitu, ada sesuatu yang aneh sama orang ini gitu, entah apa kok kayaknya hati saya nggak damai. Dan percaya satu hal, orang mereka-reka yang jahat kepada kita, tapi Tuhan mereka-reka yang baik buat kita. Amin. Saya ngerasa kok kurang ya kayaknya lagunya ya gitu, kayak agak tua juga gitu, agak pikir gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau memang Tuhan percayakan lagu ini buat saya, ya udah saya nyanyikan dengan baik sebaik mungkin. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Salam saudara yang kasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Best Talk. Dan hari ini acara Best Talk kita begitu spesial karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Salam, apa kabar Nina Yunken? Baik, puji Tuhan. Pandi, apa kabar? Shalom, kabar baik, puji Tuhan. Amin. Dan bersama dengan kita Pastor Henry Ang. Salam Pak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mungkin ke Nina dulu ya. Tadi saya mendengar kesaksian Nina nih ketika ada satu pengalaman yang mungkin tidak mengenakkan gitu ya. Ada pengalaman yang mungkin tidak diinginkan, tapi itu Tuhan izinkan terjadi. Coba boleh diceritakan sedikit apa yang terjadi sebenarnya? Kadang kalau mengingat itu sebenarnya agak sedikit emosional gitu ya, karena memang benar-benar tidak diharapkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya gitu di hidup saya. Itu di 2019 saya bertemu dengan orang itu, bilang sempat mengatakan ya biasa iming-iming mau produser, investor dan segala macam. Sampai di 2020 berjalan bersama, kemudian ada semakin banyak yang nggak tahu itu mengganjal di hati saya, perilakunya, kemudian dari semua jadwal itinerary yang sudah disusun tuh tidak pernah ada yang goal gitu. Istilahnya kalau memang investor atau produser kan jelas gitu ya, apa aja, betul, sesuai gitu ya, profesional. Yang saya harapkan juga begitu. Kemudian sampai berjalannya waktu kok tidak ada sama sekali yang membuat progres gitu loh dari yang sebelumnya direncanakan. Sampai akhirnya hati saya yang berkata bahwa ini something wrong gitu, ada sesuatu yang aneh sama orang ini gitu, entah apa kok kayaknya hati saya nggak damai. Saya selalu setiap mau pergi kemanapun memang saya doa, saya duduk simpuh, saya bilang Tuhan, saya mau ada damai sejahtera di hati saya. Tapi kok setiap ketemu sama orang ini kenapa tidak pernah ada damai? Saya selalu seperti itu, selalu begitu pulang, begitu juga saat pergi dan pulang selalu tidak ada pernah ada damai. Sampai akhirnya di titik tertentu saya dikasih tahu sama teman saya dari BES juga, kebetulan satu band sama saya gitu loh. Ya, jadi teman-teman itu yang tadinya karena bekerja ya bareng, ini kan tujuannya untuk profesional, untuk pekerjaan saya gitu. Band saya hancur, pekerjaan saya hancur, dengan teman-teman saya hancur gitu. Kok mulai ada renggang-renggang, lobang-lobang dan lain-lain. Teman saya bilang, dia bilang katanya kamu disadap HP-nya. Saya yang nggak pernah mengalami hal itu cukup merasa kekhawatiran yang cukup lama gitu loh Pak. Jadi kayak apa ini, kenapa? Ketakutan saya bertambah lagi saat dia bilang HP saya disadap, dia orang dalam apalah, ada siapa backingannya banyak, seperti itu. Di kepala saya udah berkecamuk, saya nggak bisa mikir. Saya cuma bilang sama Tuhan setiap saya pergi kemanapun, Tuhan udah ya, saya serahin aja deh sama Tuhan. Saya nggak tahu harus buat apa. Saya pengen melakukan sesuatu untuk kehidupan saya, tapi kalau memang ini bukan jalannya Tuhan, sekarang aja selesai. Saya bilang itu. Nggak tahu gimana. Setiap jalan saya bilang Tuhan, kalau sampai saking takutnya saya, kalau saya harus ditembak mati atau apa begitu. Bayangannya sudah begitu. Sudah berbulan-bulan saya tidak pernah tenang tidur. Setiap jam 3 pagi teror. Didatangi preman ke tempat tinggal dan segala macam. Sampai akhirnya di titik tertentu saya memberanikan diri, saya bilang sama Tuhan, hari ini saya harus bikin keputusan dan ngomong sama orang itu gitu. Kalau saya tahu bahwa apa yang dibicarakan semuanya bullshit, bohong gitu. Akhirnya saya ngomong. Dan saat bicara dia manipulatif dan intimidatif. Jadi selalu memutarbalikkan ya semuanya. Saya seolah-olah saya yang semua salah, dan di hadapan teman-teman rekan kerja saya
seolah-olah mau mendakwa saya. Ya saya nggak masalah, hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, berserah, nggak apa-apa, saya kehilangan apapun di dunia ini, nggak apa-apa. Asalkan saya masih bisa jalan sama Tuhan, keluarga saya aman, saya hidup lebih tenang dan damai. Poinnya di damai sejahtera. Saat semua itu nggak ada damai, jangan pergi. Itu yang saya benar-benar pelajari betul. Jadi Tuhan seakan-akan memang memberikan suatu kepekaan ya dalam hati Nina, sehingga ketika terus melangkah, ini kayaknya Tuhan nggak kehendaki. Betul. Makanya kemudian ada ketidakdamaian dalam Iya, hati ya. betul. Nah, jadi yang membuat kita kayak rasa nggak tenang, dan itu pasti itu kepekaan dari Tuhan juga Iya, gitu. benar. Iya. Kalau menurut Pastor gimana? Jadi memang itulah yang tadi Pak Daud katakan, kita sebagai anak Tuhan itu perlu kepekaan. Ya, kepekaan itu seberapa kita bisa peka itu ya seberapa dekat kita dengan Tuhan. Iya, Tuhan akan memberitahukan. iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Nina sebelum memutuskan ini sudah bertanya kepada Tuhan? Iya, betul. Nah, itu yang harus diambil. Kedua, juga harus minta hikmat kepada Tuhan. Betul. Minta hikmat kenapa? Supaya Tuhan itu memberitahu ya, supaya kita itu bisa menimbang. Segala sesuatu itu kita dapatkan nggak mudah. Iya. Tuhan kita mau bekerja keras, kalau ada seseorang yang mengiming-imingi, saya tidak tahu cerita persisnya, tapi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, sesuatu yang instan itu pasti biasanya juga gampang hilang. Yes. Orang iming-iming di depan tanpa kita harus bersusah-susah dulu atau bagaimana. Nah, kita di situ harus tanya Tuhan. Iya. Jadi harus peka, harus minta hikmat. Tapi pertanyaannya kan, kalau sudah terjadi bagaimana? Iya. Nah, artinya di situ kita harus datang kepada Tuhan, minta keberanian. Yes. Nah, saya yakin keberanian itu yang akhirnya kita mau ngomong, menolak, itu muncul dari Tuhan. Betul. Nah, kalau kita nih yang masih kerja, masih usaha, kadang-kadang kita juga bisa terlibat utang, Pak. Iya. Nah, waktu kita terlibat utang itu biasanya kita lari. Iya. Telepon nggak mau diangkat, nggak berani ngadepin. Nah, orang semakin teleponnya nggak diangkat, nggak dikasih satu jawaban, nggak dikasih satu kata-kata, mereka makin marah, Pak. Tapi waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita diberi kekuatan, akhirnya kita datengin ke orang itu. Kita ngomong, meskipun kita nggak janjikan kapan kita bisa bayar, tapi mereka begitu tahu kita ada inisiatif yang baik, mereka akhirnya memberikan waktu dan kelonggaran. Nah, jadi merespon dengan keberanian itu menurut saya datangnya dari Tuhan. Yes. Nah, masalah bisa datang, setiap orang bisa mengalami masalah. Betul. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan keberanian, itu kita harus datang kepada Tuhan. Yes. Dan percaya satu hal, orang mereka-reka yang jahat kepada kita, tapi Tuhan mereka-reka yang baik buat kita. Amin. Amin. Selama kita datang kepada Tuhan, kita ada sesuatu mungkin yang salah atau tidak, yang penting kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mau mencelakakan kita, orang yang mau buat jahat kepada kita, tapi Tuhan akan rubah jadi baik. Yes. Itu terjadi sama Yusuf toh. Iya. Yusuf saudara-saudaranya mencelakakan dia, tapi Tuhan mereka-reka yang baik, sehingga kita tahu akhir dari hidup ujungnya Yusuf baik. Itu Pak. Iya, Pandi, ada nggak pengalaman di dalam pekerjaan, dalam karir, juga dalam pelayanan yang mungkin peristiwa itu juga nggak bisa kita lupakan? Entahkah itu tentang pertolongan Tuhan atau mungkin tantangan yang begitu begitu berat, tapi kemudian tantangan itu justru kemudian berbalik kepada berkat yang Tuhan sediakan. Ada nggak pengalaman-pengalaman seperti itu? Oke. Pasti banyak ya. Tapi satu deh yang paling Tapi berkesan. sebelumnya saya bersyukur nih. Ini akhirnya saya diajak juga nih di Bestok. Setelah sekian tahun saya melayani di gereja Best nih, baru hari ini saya isi di Bestok. Oh. Iya. Oh ya? Iya. Keren. Berarti harus lebih sering ya. Kalau pengalaman seperti itu banyak ya. Maksudnya saya dalam arti saya bisa sampai hari ini pun semua kan karena kebaikan anugerah Tuhan gitu. Dari yang tadinya saya tuh nggak pernah bermimpi untuk jadi seorang artis, jadi seorang penyanyi. Awalnya dari iseng-iseng didaftarin temen ikut Indonesian Idol waktu itu ya. 2007 saya yang nggak punya background penyanyi ya, maksudnya dalam arti saya cuma nyanyi di gereja gitu sebelumnya. Tapi Tuhan bisa bawa saya sampai akhirnya saya ke Jakarta, sampai di 5 besar. Kalau itu saya menyaksikan udah banyak sekali lah pertolongan Tuhan gitu. 2010 saya jujur dulu ngefans satu band Indonesia, Krismati. Saya juga sebenarnya nggak ada planning mau di situ ya, maksudnya untuk ikut audisi. Tapi adalah caranya Tuhan lewat pencipta lagunya calling saya untuk saya ikut audisi.
dan akhirnya terpilih. Itu kalau saya lihat kayak memang yang bener yang firman Tuhan katakan, nggak pernah kayak kita lihat, nggak pernah kita dengar, timbul dalam hati sekalipun nggak pernah, tapi Tuhan bisa kasih gitu. Kasih, ya. Gitu. Itu kalau yang kemarin-kemarin ya. Tapi kalau yang mungkin yang baru-baru ini kemarin 2022 bulan Februari saya sekeluarga diizinkan untuk kena COVID. Oh. Jadi satu keluarga semua sama asisten rumah tangga semuanya kena gitu. Kecuali doginya yang belum. Kita nggak tahu ya, belum tes soalnya. Jadi Mungkin kena tapi dia diam aja. iya, diam aja. Artinya Tuhan yang kurang peka lagi. Tidak bergejala. Oke. Jadi apa namanya? Sekeluarga kena. Nah, itu kondisinya minggu itu sebenarnya saya ada satu rekaman, satu label rohani di Jakarta. Udah kontak saya dari minggu lalu. Untuk minggu depan ini jadwalnya saya rekaman satu buah lagu baru. Udah lama saya memang sudah tidak rekaman di label itu ya. Maksudnya udah lama nggak di label itu. Ini tiba-tiba ada telepon lagi ya. Saya cukup happy sih ya. Maksudnya label ini sekarang juga cukup berkembang gitu kan. Jadi ya oke, begitu minggu harinya ketika saya mau rekaman itu, saya kena COVID satu keluarga. Di mana lagu yang sudah dia persiapkan sama dia, akhirnya dengan sangat menyesal batal. Karena dikasih ke orang lain. Terlalu lama nunggu saya, nggak tahu kan kapan saya bisa. Akhirnya singkat cerita saya nggak jadi rekaman itu minggu. 2 minggu kemudian saya baru hubungin dia, saya tanya, saya sudah siap, sudah sehat kok gitu. Kapan nih kita mau rekaman? Dia bilang lagunya sudah nggak ada, Fandi, kata dia bilang. Udah nggak ada lagu baru, nanti ya kalau ada lagu baru lagi dihubungi. Itu lama sekali, Februari. Baru di Maret akhir dia hubungin saya lagi. Tiba-tiba dia hubungin saya, Van besok bisa datang nggak ke studio, ada satu buah lagu. Dan ketika saya masuk ke studio, datang lagu, dia perdengarkan satu buah lagu yang menurut saya awalnya saya pikir nih lagu kok cuman begini aja ya, cuman ref doang gitu lagunya ya, ulang-ulang di ref gitu. Saya ngerasa kok kurang ya kayaknya lagunya ya gitu, kayak agak tua juga gitu, agak mikir gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau memang Tuhan percayakan lagu ini buat saya, ya udah, saya nyanyikan dengan sebaik mungkin. Kita rekaman lagu itu dan ya bersyukur ya, maksudnya lagu ini ternyata jadi berkat untuk banyak orang gitu ya. Di YouTube pun cukup direspon dengan baik dan banyak kesaksian-kesaksian yang masuk ke saya juga yang diberkati. Ada yang bahkan sampai ada yang bilang dia mau bunuh diri karena udah hutang begitu banyak, katanya dia bilang udah nggak ada harapan, katanya dia bilang. Di satu titik itu dia denger lagu ini kayak Tuhan sentuh hati dia, katanya dia bilang. Sorry, lagunya judulnya apa? Aku masih punya Tuhan. Oh, liriknya seperti sebenarnya simpel doang. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Gitu, hanya begitu. Lagunya cuma mengulang begitu aja, bro. Tapi kata-katanya begitu mengena ternyata. Ternyata apa yang kita pikirkan tuh ternyata beda ya sama yang Tuhan. Betul. Tuhan mau gitu, dan lewat lagu yang sederhana itu ternyata Tuhan bisa Memberkati banyak orang. kasih untuk jadi berkat buat banyak orang gitu. bahkan dulu saya pernah dengar ada lirik lagu yang cuma Haleluya kalau nggak salah. Oh iya. Ada juga kan? 12 kali. Itu pun akhirnya memberkati toh. Betul. Nah, itu namanya kan, kalau saya boleh sedikit ini, artinya Tuhan yang bekerja, Iya. ya kan? Kita tidak bisa membatasi bagaimana cara Tuhan bekerja. Betul. Terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi itu cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau tutup dengan satu buah pujian. Saya nggak pernah terfikir ataupun terlintas di pikiran saya ceritanya bakal seperti ini Tuhan buat di hidup saya sampai 29 tahun umur saya. Tuhan saya luar biasa. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang
Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami kami lebih dari siapapun. Terima kasih. Dalamnya relung hati Kau tahu, Kau mengasihiku. Dengan iman nyatakan pujian ini. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Kami serahkan Tuhan, serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Mari saya kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Yes, amen. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat. Sekali lagi dengan imanmu saudara nyatakan, ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai kami melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Kami tetap percaya Tuhan, sampai kami melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Kau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari sama-sama nyatakan, Roh Kudus menghibur dan penolong. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dengan iman nyatakan sama-sama saudara, Roh Kudus penghibur,
cintaku, kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, kau hadir di sini. 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 Dari pengalaman-pengalaman tadi, saya kembali ke Nina ya. Sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita ambil ya? Apakah lewat masalah itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, atau semakin mendekat dari Tuhan, atau hal apa yang kemudian Tuhan pesankan dalam hidup kita untuk next nih? Apa sih yang pesan yang lewat masalah ini? Pesan Tuhan apa sebenarnya yang ditanamkan di hati Nina? Saya setiap kalau ada masalah tuh saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan mau ngajarin apa ke saya? Saya suka ngomong gitu, suka tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngajarin apa nih kali ini? Saya harus melangkah kemana dan sebagaimana, seperti yang tadi mungkin Pak Henry juga bilang, dengan hikmat, dengan artinya saya harus lebih berhikmat, saya harus memulai semuanya dengan benar betul-betul bijaksana untuk memutuskan sesuatu. Dan dari yang sudah saya lewati tadi itu, sejujurnya di diri saya ada rasa seperti nggak perlu percaya banyak orang, ya, hal-hal yang seperti itu. Artinya tidak semua orang perlu dikasih kepercayaan. Mungkin saya terlalu open, terlalu merasa bahwa orang tua saya juga sempat bilang bahwa jangan terlalu naif, nggak semua orang baik di dunia ini. Hal-hal yang seperti itu. Mungkin betul karena tidak semua ada dalam terang, ada yang di dalam gelap dan segala macam. Itu yang buat saya juga mulai berpikir, ya oke, mulai mawas diri seperti itu, lebih hati-hati. Ya itu yang ya pelan-pelan belajar lah dari Tuhan. Atau mungkin ini ya kan, tadi mungkin tawaran itu datang ketika kita dalam kondisi yang sulit. Betul. Kita pikir wah ini jawaban Tuhan Betul, nih, betul, ya kan? betul. Kita mungkin terlalu buru-buru, nggak nimbang dulu ini jalan Tuhan atau tidak. Iya, iya. Karena kita memang sekarang sedang dalam keadaan sulit, ya kan? Betul, di kondisi Kita berdoa pandemi gitu. kondisi pandemi betul ya. Terus menurut Pastor Henry Ang nih, ya kan? Bagaimana Pak kita bisa ngerti ini kehendak Tuhan atau bukan? Kalau kehendak Tuhan pastinya itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu kehendak Tuhan. Artinya tidak melanggar firman-Nya toh. Misalkan, mohon maaf, apakah kerjaan itu saya harus nyogok misalkan. Itu sudah jelas memang bukan dari Tuhan. Karena kalau kita bilang itu kehendak Tuhan, artinya ada prosedur Tuhan di sana. Tidak boleh melanggar firman. Apa yang dilarang ya kita tidak lakukan. Apa yang diizinkan oleh firman Tuhan ya itu yang kita kerjakan. Maka itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nggak bisa bertabrakan dengan perintah-perintahnya yang dari firman Tuhan. Nah ya kalau kita bilang itu ya kita kembali lagi harus baca firman toh. Baca firman, terus dengar-dengar dari mentor-mentor khususnya yang rohani. Nah saya kalau boleh kasih sedikit masukan gini. Kita tidak dilarang untuk berteman dengan orang di luar sana. Orang yang notabene mungkin bukan orang dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kalau bergaul, minta nasihat, advice, jangan orang yang di luar Tuhan. Berteman nggak apa-apa. Advice bergaul. Kalau bergaul itu pasti kita ngobrol-ngobrol, minta pendapat. Ya mohon maaf aja, pasti mereka akan memberikan pendapatnya dan mereka akan menasihati dengan cara dunia. Ya kan? Kalau misalkan, ini kalau kita bilang suami istri lagi ribut sama suaminya, ya, istrinya lalu ke orang yang notabene bukan anak Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus. Pasti dia akan dikasih advice, udahlah kamu masih muda, kamu masih cantik, ya, ceraikan aja. Toh kamu juga belum punya anak, atau punya anak kamu kan baru satu. Kalau anaknya sudah gede, dia akan ngomong, anak kamu juga sudah gede, kamu juga sekarang sendiri. Akan diputer-puter. Bagaimana akhirnya kita melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada orang percaya, anak Tuhan, pasti dia akan kasih jalan keluar dengan cara firman Tuhan. Apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan. Kamu tetap harus tunduk kepada suamimu. Tidak boleh untuk kata bercerai itu. Nah, tunduk artinya kan tetap menjadi istri yang baik, mendoakan suaminya. Meskipun suaminya ada salahnya. Tetap jadi istri yang baik. Lalu tetap kamu jadi ibu yang baik, merawat anak-anak kamu. Nanti satu ketika kita percaya,
ada iman, pasti Tuhan akan tolong. Nah itu bedanya. Ya. Jadi pergumulan kita setiap hari itu sebenarnya adalah bagaimana ya kita itu bertanya kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Banyak orang tanya Tuhan kalau itu misalnya kayak hal-hal yang besar, mau nikah tanya Tuhan, ya kan? Masalah kerjaan tanya Tuhan. Tapi kadang-kadang di setiap detail kehidupan kita nggak tanya Tuhan gitu ya. Biasanya kalau sulit baru nanya Tuhan. Kalau sulit baru nanya Tuhan. Padahal Pak, dari kecil itu bisa jadi besar toh. Kalau nggak nanya Tuhan. Kalau nggak tanya Dari Tuhan. setiap hari tadi itu Betul jadi toh? Yang tadi Pak banyak Daud ya. bilang kan, dipikir kecil, oh nggak usah tanya Tuhan deh, gampang. Iya. Nggak taunya kecil ini bisa rembet kemana-mana Pak. Rembet, api yang kecil bisa bakar hutan. Dari perkataan kita, itu kan kecil. Betul. Nah ini. Nah, kembali ke Fandi. Dari pengalaman tadi kena COVID seterusnya akhirnya nggak jadi rekaman. Pernah nggak mikir ya kan? Pernah nggak mikir kalau misalnya lagu pertama itu yang dinyanyikan? belum tentu sampai Boleh mungkin nggak kan? Apakah tentu itu mungkin. memang nanti akan memberkati seperti yang lagu kedua? Bisa nggak disaksikan? ini pertanyaan ini ya. Apa? Agak sulit dijawab ya. Saya percaya tadi kayak seperti Pak Henry kan bilang, maksudnya sebenarnya bukan perkara lagunya ya Pak ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memang berkarya gitu. Tuhan bisa pakai apapun gitu. Medianya tuh mungkin kalau nggak harus lagu. Bukan kadang-kadang dengan ada orang khotbah kita aja bisa menangis kan, bisa tersentuh gitu. Walaupun dengan satu kata poin yang bisa nyentuh hati. Jadi nggak harus lewat pujian gitu ya. Bisa aja gitu. Kalau memang Tuhan memang mau pakai lagu, misalkan yang di pertama itu saya rekaman pun juga. Kalau memang Tuhan mau pakai lagu itu untuk jadi berkat buat orang lain ya Bisa aja. bisa aja gitu. Jadi ya cuman ya memang mungkin ini jalan yang saya lalui. Saya untuk lebih bersabar ya, ada ujian COVID sekeluarga tadi dan akhirnya saya menyaksikan kebaikan Tuhan gitu setelah kondisi yang tidak baik itu kan. Gitu. Iya, luar biasa ya. Ini pengalaman-pengalaman rohani yang tentu juga kemudian bisa kita bagikan. Hari ini mungkin ada juga orang yang ketika dalam persoalan tiba-tiba ada jawaban. Nah, kita nggak boleh serta-merta oh ini dari Tuhan, ya kan? Kita kan pasti harus tanya Tuhan dulu, apakah ini benar-benar jawaban dari Tuhan atau bukan. Kalau baik selalu dari Tuhan ya. Ini dari Iya, Tuhan nih. itulah yang kadang-kadang kan Iya. bias kan. Yes. Wah ini kayak baik nih, Yes. ya kan Iya. ini menguntungkan. Wah ini Betul, pasti betul, dari setuju. Tuhan. Ya sementara itu, wah ini kayaknya yang bukan. Nah tapi sebenarnya lewat masalah tadi Fandi udah bilang mengajar kita untuk sabar, ya, mengajar kita untuk lebih mengandalkan Tuhan. Nina tadi ngomong lewat masalah ini mengajar saya untuk lebih hati-hati, ya, lebih waspada dan seterusnya. Oke, dari Pastor Henry Ang, mungkin ada sesuatu lagi Pak. Jadi kalau saya boleh lihat dari kisahnya Fandi sama Nina ya, termasuk kita hamba Tuhan yang juga masih kerja, masih ada full timer juga, ada banyak hal. Hidup itu ya seperti sekolah Pak, belajar. Yes. Tidak ada di dunia ini orang yang nggak pernah jatuh, nggak pernah salah. Tapi pertanyaannya apakah setelah dia salah, dia jatuh, dia mau belajar nggak? Dia mau bangkit nggak? Makanya firman Tuhan katakan orang benar jatuh, dia pasti bangkit. Jatuh 7 kali, dia bangkit 8 kali. Jatuh 100 kali, dia pasti bangkit 101 kali. Jadi kuncinya bangkit kembali. Yes. Salah, belajar. Mau orang pintar, tapi kalau dia salah nggak pernah belajar, nothing. Mau orang sehebat apapun, dia jatuh, tapi kalau nggak dia bangkit lagi, percuma. Saya pernah kejadian Krismon tahun 98. Seorang pengusaha besar, Pak. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, pengusaha besar, karyawannya puluhan ribu, tapi begitu kelilit utang. Ini kalau kelilit utang namanya cash flow-nya, Pak. Tapi aset masih banyak nih. Tapi karena tekanan begitu tinggi, akhirnya dia bunuh diri. Orang pandai loh. Iya. Presiden direktur, anak buahnya banyak. Tapi begitu kena krismon, yang belum tentu menghancurkan dia, tapi sudah tekanan begitu berat, dia nggak ada kekuatan untuk bangkit, sia-sia. Makanya kalau hari ini kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kita bisa bangkit, kita bisa belajar dari sesuatu yang salah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, Yes. tetap mengucap syukur. Ke depan nih Nina, harapan-harapan apa yang mungkin ada di hati ya yang saat ini sedang didoakan. Ini kan pengalaman masa lalu, oke, kemarin gitu kan. Nah sekarang kira-kira apa yang ada di hati yang itu merupakan sebuah iman, pengharapan untuk melangkah ke depan yang pastinya
kalau Nina saksikan pasti juga akan memberkati banyak orang. Iya, pastinya saya rantau nih ya dari Bali pindah ke Jakarta membawa segudang impian gitu ya untuk menjadi bintang, istilahnya seperti itu ya Pak ya, ikut ajang pencarian bakat, kemudian punya karya, tapi ya itu tahun 2020 yang tadinya saya mau rilis bersama orang itu kemudian ya dibatalkan begitu saja, dan Tuhan kasih bukan ini loh nak jawabannya gitu ya, kata Tuhan. Harapan saya di tahun ini tuh memang saya pengen banget dari semua lagu-lagu yang saya tulis tuh mulai rilis satu persatu. Dengan kemampuan tidak dari orang lain pun, kalau Tuhan mengizinkan saya bisa mengumpulkan uang sendiri, kemudian cari teman-teman yang bisa membantu, dan semuanya saya berharap ini tuh memang bantuan tangan Tuhan aja deh, gitu loh. Karena sebelumnya waktu saya sama orang itu juga, saya juga bilang Tuhan baik banget nih gitu. Sempat ngomong gitu loh, kayak Tuhan baik banget, tiba-tiba hadirin orang yang, karena untuk bikin lagu kan nggak murah ya, ada biaya yang harus dikeluarkan gitu loh artinya. Tapi harapan yang saya nggak pernah, saya bilang sama papa saya juga, mimpi-mimpi saya juga tetap harus terwujud di tempat yang dimana sekarang saya ada. Jadi saya tetap mau menjadikan semuanya tapi seturut kehendaknya Tuhan aja. Kalau memang jadi sekarang, Nina sekarang ya, nah, kamu ngumpulin duit sendiri, kamu bisa jadiin semuanya, semua mimpi-mimpi kamu, nih aku bantu gini caranya. Udah, saya udah tenang. Cukup hanya damai sejahtera tadi yang saya juga nggak mau hilang. Itu aja harapannya. Di jalan Tuhan, ya kan? Kita punya harapan kita serahkan sama Tuhan. Yes. Saya yakin sih Tuhan pasti menolong kita. Kak Fandi, harapan apa nih yang di tahun ke depan, ya kan? Juga mungkin nasihat nih untuk yang adiknya ya. Ya kan? Gimana nih pengalaman-pengalaman dan juga langkah ke depan? Kalau harapan ya sama lah ya, maksudnya kita sebagai musisi ya pasti pengen punya lagu yang ya kalau istilahnya orang bilang booming gitu ya. Orang banyak tahu, itu kan juga menghantar kita untuk kalau penyanyi event demi event kan. Event off air banyak gitu kan. Itu kan semua impian kita kan. Ya, tapi saya sudah berapa tahun menyaksikan gitu loh, maksudnya dalam arti saya pernah ada ketakutan, wah kok gimana ya, kok masih sepi ya kerjaan dan sebagainya, COVID gimana ya, tapi saya tuh udah menyaksikan gitu bahwa Tuhan itu ternyata nggak pernah biarkan kita tuh jatuh tergeletak gitu, dan itu yang saya pegang gitu, sampai hari ini pun saya pegang, ternyata Tuhan tuh memang nyatakan berkali-kali mujizat dan pertolongannya gitu, yang itu membuat saya tidak perlu takut lagi. Semakin yakin dan semakin kuat gitu, maksudnya. Semakin yakin, semakin kuat. Iya, tetap kita harus berusaha ya. Kita tetap harus berjuang ya. Kalau nggak ada usaha, Tuhan nggak ada bejananya, gimana Tuhan mau berkati gitu. Tetap kita berusaha, tapi ya tadi betul kata Nina, kita serahkan sama Tuhan. Kita tidak perlu takut buat masa depan kita. Kita terus bekerja, percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Menyerahkan harapan sama Tuhan. Gimana? Saya tutup dengan ayat firman Tuhan ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang diberkati adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang bisa kaya, orang bisa berhasil, tapi belum tentu diberkati loh. Diberkati itu artinya dia tetap ada damai sejahtera, tetap kuat, bahagia. Itu kata dari diberkati ini. Nah, itu datangnya dari Tuhan. Nah, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itulah orang yang diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat ke akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dunia boleh keadaan bagaimanapun, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi arena air. Selalu air itu memberikan damai sejahtera, menyejukkan kita, menyegarkan kita, sehingga kita sanggup menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Nina. Terima kasih Fandi. Sama-sama. Terima kasih kepada thank ya, you. puji Tuhan, pemirsa sekalian yang berbahagia, hari ini kita belajar begitu banyak. Lewat masalah yang ada, mengajari kita, dan kita harus tetap mencari kehendak Tuhan.
tadi ditutup dengan sesuatu yang menyemangati kita bersama bahwa kita harus belajar untuk menyerahkan seluruh harapan kita kepada Tuhan. Saya Daud Darmadi, selamat berjumpa kembali dalam acara Best Talk selanjutnya. Shalom. Shalom.